Teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Amin. Semoga umat yang mempercayakan akhiratnya melalui teladan Muhammad SAW benar-benar dapat diikuti muslim serta muslimahnya ya. Tapi maaf ya Pak Ustadz, kalau muslim sih bisa mengikuti teladan Nabi karena Nabinya kan laki-laki. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Nabi memberi teladan pada muslimahnya? Nabi memberi teladan bahwa laki-laki tidak perlu diatur-atur mengenai pakaian yang benar dan salahnya, atau cara mandi junub yang benar dan salahnya. Dan laki-laki Islam juga tidak disuruh memusingkan perkara dirinya salah dan benarnya terhadap istrinya. Tapi suami berhak menghukum istri bila bersalah. Surat An-Nisa 34, karena laki-laki penanggung jawab istri dan karena suami yang mencari nafkah, makanya istri harus taat. Apabila tidak taat, maka disarankan pisah ranjang dan pukullah mereka. Tapi jika mereka jera dan kembali menaati suami, maka maafkanlah. Tapi saya berpikir ini firman cuma untuk berlaku pada saat Nabi hidup atau bisa berlaku sampai sekarang ya. Karena para muslimah kalau ditanya, Bu, kalau ibu bikin salah sama suami suka dipukul enggak? Mereka jawab, oh kalau suami saya berani pukul saya jamin dia tidur di luar gak dapat jatah malam sunnah. Waduh, kalau zaman sekarang istri lebih galak dari suami itu gimana ya Pak? Berarti hampir semua muslim dan muslimah tidak lagi percaya dengan firman Allah dalam Quran dong. Atau sebagian merasa benar kembali pada Al-Quran Nur Karim. Jadi istri harus terima nasib dipukul ketika salah terhadap suami. Pertanyaannya, adakah hukum dalam Islam apabila ternyata istri yang mencari nafkah kebutuhan dan suami yang tinggal terima makan? Kemudian si istri merasa kesal terhadap suaminya karena telah menyinggung perasaan si istri. Apakah istri juga boleh menghukum dan memukul suaminya, Pak Ustadz? Atau Jibril lupa ngasih tahu kalau di zaman modern banyak wanita bukan cuma jadi ladang cocok tanam, tapi banyak wanita karier di masa seperti ini. Makanya saya merasa aneh apabila Quran Surat An-Nisa ayat 34 itu tadi hanya aturan kesalahan istri saja. Kok kesalahan suami hampir tidak pernah dibahas dalam Quran maupun hadis ya Pak Ustadz? Ataukah Allah berpikir bahwa wanita selain hanya jadi tempat bercocok tanam saja, wanita juga dianggapnya sebagai tempat salah dan dosa saja? Cross check ya, di surat Al-Baqarah ayat 223, wanita hanya dijadikan tempat bercocok tanam saja. Jadi jangan bilang saya ngarang ya. Oleh karena wanita hanyalah tempat salah dan dosa, makanya Nabi bersabda bahwa setiap wanita menjadi mayoritas dalam neraka, yang disebabkan wanita suka melakukan kesalahan terhadap suaminya, bahkan tidak pandai bersyukur. Nah, bagi teman-teman silahkan yang mau mungkin mencatat hadis-hadis yang saya paparkan sebagai berikut. Kemudian istri pun harus menerima keputusan suami apabila meminta untuk berpoligami. Sebagai tanda ketaatannya terhadap suami, mau tidak mau harus taat karena itu dianggap sebagai sunnah Nabi. Apalagi kalau si istri sudah mengalami menopause atau tidak memiliki keturunan. Ditambah lagi sang suami memiliki harta yang berlebih, maka harus diizinkan mengambil perempuan lain karena diimani sebagai solusi dan dianggap menaikkan derajat wanita. Jangan bilang enggak kalau memang kenyataan poligami masih ngetren di zaman sekarang. Itu pun kalau suaminya mau ya, karena muslim sekarang merasa ketika beristri lagi akan menyakiti hati istrinya, katanya begitu. Loh, sunnah Nabi kok dianggap menyakiti hati istrinya? Lalu, bagaimana dalam kekristenan sendiri? Mari kita simak bagaimana cara Yesus memberi teladan pada murid-muridnya. Apakah hanya fokus pada wanita saja atau kepada semua? Mari kita simak pemaparannya ya. Bentar ya, saya himbau dulu pada teman-teman semua ya, bahwa orang-orang Yahudi dan sebelum ada peradaban Islam, orang-orang Israel itu sudah sangat cerdas ya. Sehingga ketika mereka buang hajat atau pipis bahkan mandi tidak perlu lagi mesti diajarin para nabi dulu ya bagaimana cara cebok dan mandi yang benar gitu. Tapi dikarenakan manusia dicipta serupa dan segambar dengan penciptanya, maka manusia secara naturnya sudah diperlengkapi dengan akal budi yang juga menjadi sangat jenius. Bahkan karya manusia pilihan Tuhan bisa dinikmati oleh semua orang sedunia. Kalau cuma aturan mandinya harus gimana, cebok yang benar gimana, sudah bukan levelnya orang cerdas lagi ya. Jadi, itulah bukti bahwa Tuhan Allah Israel mau bangsa pilihannya menjadi benih saksi-saksi kebenarannya.
Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Bagaimana teladan Yesus yang bisa diteladani oleh semua orang? Hukum istri terhadap suami. Efesus 5 ayat 22-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalimat seperti Tuhan artinya sama halnya dengan hukum Shema Yisrael yang dianjurkan kasih kepada Allah pada sesama seperti halnya kasih pada diri sendiri. 2. Hukum suami terhadap istri. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ada keselarasan atau sepadan dan keadilan. Semua dapat teguran. Dan bukan hanya istrinya saja yang dijerat hukum Tuhan ya. Jadi suami sudah mengasihi istrinya, tidak mungkin akan tega menduakan cinta istrinya dan mengecewakannya, bukan? Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu rasa, satu perjuangan. 3. Hukum untuk anak kepada orang tua. Efesus 6 ayat 1-2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 4. Hukum orang tua kepada anak-anaknya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 5. Hukum seorang hamba atau pelayan terhadap tuan atau majikan. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6. Hukum seorang tuan atau majikan terhadap pelayan atau pembantunya. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. 7. Hukum kasih kepada Tuhan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 8. Hukum kasih pada semua orang. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan nasihat Yesus sekali berkalimat langsung mengena pada sasaran. Jadi bukan kalimat yang isinya cuma mendiskriminasi wanita saja, tapi juga keras pada laki-laki, tua, muda, anak-anak, orang tua, dan siapa saja. Dan dia juga berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus tidak menyebutkan satu oknum saja, tetapi setiap teguran akan berlaku buat siapa saja dan tidak pandang bulu. Balik lagi mengenai teladan Nabi Muhammad ya. Teladan dan ajaran Nabi yang mana yang Muslim sudah ikuti? Ataukah yang ini dalam hadis riwayat Bukhari 48-14 bahwa Nabi SAW pernah menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal pada hari itu beliau mempunyai 9 istri. Pertanyaannya, coba diteladani bila punya istri 4 saja dalam satu malam, satu ruangan, kemudian Anda menggilir istri-istri. Apa iya ketika siang hari para istri-istri nampak seperti malaikat suci, tubuh tertutup rapat, kemudian malamnya? Silahkan dibayangin sendiri ya. Jangan lupa ya, Nabi itu memiliki istri banyak tapi bisa satu rumah. Nah itu ada datanya dari Quran. Mari kita lihat.
Al-Ahzab ayat 53 ya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka dalam kurung istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir atau cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Selebihnya baca di rumah ya, karena ayatnya panjang banget. Jadi ternyata Nabi memberi teladan kalau istri-istrinya itu nggak boleh dijumpai siapapun juga, karena akan menyakiti hatinya. Makanya kalau mau meminta sesuatu harus di balik tembok, biar nggak nampak wujudnya, karena takut menggoda atau tergoda. Mungkin Nabi cemburu gitu kali. Ya wajar lah kalau cemburu, namanya juga cinta. Kemudian wahyunya tadi menyebut jangan menyakiti hati Nabi. Jadi ternyata wahyunya tadi mengingatkan para muslim jangan sampai menyakiti hati Nabi dengan bertemu istri-istrinya. Apalagi sampai jatuh hati sehingga Allah pun menurunkan wahyu agar laki-laki tidak boleh menikahi istri-istrinya Nabi, walaupun Nabi SAW sudah wafat sekalipun. Tapi saya berpikir, yakin wahyu begini beneran dari Tuhan? Kok wahyunya terkesan hanya menyenangkan hati nabinya ya? Terus teladan untuk umatnya yang bagaimana? Yakin kalau wahyu-wahyu dalam Quran itu bukan dijadikan petunjuk untuk seluruh umat manusia, tapi hanya untuk memuliakan nabinya saja. Mari cross-check Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Tuh kan, lagi-lagi wahyu Al-Quran hanya memuliakan nabinya saja. Wah, kalau seorang nabi maunya diistimewakan, semua orang mau dong kepengen jadi nabi. Nah, teman-teman juga bisa cross-check tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 533. Referensi dari Quran surat Al-Ahzab tadi ya, di ayat 6-nya tadi. Keistimewaan seorang nabi Arab. Jadi, nabi yang memiliki keistimewaan dalam dunia ini masih dapat keistimewaan surga juga ya. Quran surat An-Nisa ayat 3, Nabi boleh menikah berapa saja, tapi umatnya hanya 4 saja. Maaf, ini alasannya apa ya? Quran surat 33 ayat 6, Nabi harus diutamakan dari segala hal daripada orang lain. Terus umatnya mau ikutan. Nabi boleh menikahi siapa saja perempuan hasil tawanan dari Quran surat 33 ayat 50. Terus umatnya mau ikuti. Quran surat 33 ayat 52, Nabi dikasih kebebasan menyukai hamba sahaya tapi tidak boleh dinikahi. Terus umatnya mau mengikuti. Quran surat Al-Fath ayat 2, dosa Nabi di masa lalu dan dosa sebelum dibuat Nabi semua sudah diampuni oleh Allah. Next, bahas teladan ya. Nurani Nabi mampu menggauli seorang Aisyah yang berusia 9 tahun. Ini data-datanya ya. Silahkan di cross check sendiri. Wow, kalau seandainya Aisyah yang berusia 9 tahun itu dibilang anak raksasa, apakah ada keterangan hadis bahwa si Aisyah itu berpostur besar? Jika tidak ada, kok umatnya suka banget ya bilangnya? Tahu nggak Pir Kapir, anak-anak di masa itu badannya sudah besar-besar. Fitnah aja ente si Pir. Kalau nggak terima, murtad saja mas, daripada tidak mampu menerima kenyataannya. Sudah dikasih data saja, kalian masih ngeles. Gimana ulah kalian yang kerjaannya cuma asumsi, bilang Yesus menikah lah, Taurat dan Injil sudah palsu lah, Kristen pengikut Paulus lah, puas deh pokoknya. Giliran dibales, ntar mewek ngadu ke ketek emaknya, Mak, Fatimah nakal, Mak. Oke, sampai di sini dulu ya pertanyaan-pertanyaan dari saya mengenai klaim Pak Moko Ginta yang katanya meneladani baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan suka baperan ya, karena kita sudah mendengar klaim Pak Moko Ginta bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang memberi teladan sempurna bagi umatnya. Maka semua orang yang mendengar tentu sangat penasaran dan ingin tahu, bukan? Siapa sih orang yang tidak mau punya imam atau pemimpin yang sempurna tanpa cacat, celah, dan dosa? Semua mau dong, makanya saran saya, para ustadz juga para pengajar Islam harus lebih percaya diri menunjukkan bukti bahwa Muhammad adalah sosok teladan sempurna daripada nabi-nabi sebelumnya. Tentunya harus disertakan bukti-bukti data yang ada dalam Quran maupun hadis secara terang-terangan. Supaya ketika ada orang Kristen yang menganggap bahwa ajaran Yesus itu tidak baik, maka dengan bukti dan data dari pengajar Islam akan memberi pencerahan dan hidayah pada semua kalangan. Semoga Tuhan pencipta kita membuka setiap mata hati kita yang gelap menuju terang sejati.
Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.